terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Narifa Susanti. Saya guru di SD Negeri 1 Tugusari, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 di LPTK IAIN Curug Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, Senin 29 November 2021, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 dengan mengambil tema Rasul Allah Idolaku dengan subtema kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW pada pembelajaran kelima. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai hari ini, Ibu akan mengecek kerapihan dan juga kebersihan kalian di sekitar kalian. Silakan. Sudah? Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Nak. Semua siap, tangan di atas meja, kaki rapat, berdoa mulai. Wa
nasionalisme kita kepada tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia Raya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Anak-anak Ibu, sekarang kita mulai pembelajaran kita. Silahkan kalian buka buku pelajaran agama Islam dan juga buku paketnya. Anak-anak Ibu yang soleh dan soleha, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini dan kita akan lanjutkan ya pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya Ibu ingin ingatkan siapa yang masih ingat mengenai pembelajaran kita di minggu lalu? Saya Bu, Ya, Kevin. tentang kisah Nabi Daud. Tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Bagus. Oke. Kemudian apa lagi? Tentang keberaniannya. Tentang keberanian Nabi Daud alaihi salam. Oke, bagus. Selanjutnya. Ya, Rani. Tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam tentang rendah hati dan tidak sombong. Tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang rendah hati dan juga tidak sombong. Ya, itulah anak-anak mengenai pelajaran kita minggu lalu. Kisah para nabi yaitu tidak sombong seperti halnya Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian memiliki keberanian yang bagus pada Nabi Daud alaihissalam. Nah, sifat-sifat keberanian itulah yang harus kita tiru, yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu merupakan sifat-sifat ataupun sikap-sikap terpuji. Sehingga dengan melakukan sifat-sifat tersebut kita akan mendapatkan kesuksesan, kemudian kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Itu pentingnya kita melaksanakan sikap ataupun sifat-sifat terpuji. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita di tema kelima. Setelah tema sebelumnya kita akan lanjutkan pada pembelajaran kita mengenai subtema kelima, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Perhatikan, tujuan yang pertama yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap jujur sebagai implementasi dari pemahaman kisah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, menelaah kisah kerasulan Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Dan yang terakhir, menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan bahasa kalian sendiri. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian juga ada kompetensi.
Kompetensi dasar pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah pada kompetensi 1.16 yaitu meyakini kebenaran dan kisah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga memahami kisah Nabi Muhammad dan yang keempat menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun penilaian pada hari ini adalah di batas nilai 70. Jadi, Ibu berharap nanti ketika ada penilaian dan evaluasi, nilai kalian tidak di bawah 70. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah pada hari ini, kita akan masuk pembelajaran kita dengan tema kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ya. Untuk menyemangati pembelajaran kita hari ini mengenai kisah para nabi dan rasul, Ibu akan tampilkan nyanyian berkaitan dengan 25 kisah nabi dan rasul. Silakan kalian nyanyikan dengan penuh semangat. Baru saja kalian tadi sudah menyanyikan dengan semangat 25 nama-nama Nabi dan Rasul. Ada nggak Nabi Muhammadnya? Ada. Yang keberapa? 25. Yang terakhir, yang ke-25. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang terakhir yang disebut dengan Khatamul Anbiya. Nabi penutup, tidak ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Sekarang perhatikan gambar di depan. Ya, gambar di depan merupakan ada 6 gambar yang bisa kalian simak, kalian amati dengan baik. Coba dilihat di gambar yang pertama. Perhatikan, gambar yang pertama ini adalah gambar sekolah
Gajah ya, pasukan yang bergajah yang hendak menyerang. Kemudian lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua tentang apa? Siapa yang tahu? Ya, sedikit. Pasukan gajah yang akan menyerang Ka'bah. Iya, bagus sekali. Pasukan gajah yang hendak menyerang Ka'bah. Oke, selanjutnya ini adalah Ka'bah, gambar Ka'bahnya. Kemudian ketika terjadi peperangan itu, maka lahirlah seorang laki-laki yang telah menjadi nabi terakhir. Siapa namanya? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah akan Allah berikan, Allah karuniakan sebuah kitab terakhir, kitab suci yang terakhir yang bernama kitab Al-Quran. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya akan Ibu tayangkan video pembelajaran mengenai kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian bisa lihat dan juga kalian bisa simak. Nah, anak-anak, silahkan kalian amati, kalian simak video pembelajaran terkait dengan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan disaksikan. Materi kita hari ini, kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau 20 April 571 Masehi, bertepatan dengan tahun gajah. Saat itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu panas yang berasal dari neraka. Kejadian tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Fil yang berarti pasukan gajah. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Telah lebih dahulu wafat saat Nabi Muhammad SAW berusia 2 bulan dalam kandungan ibunya. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama Aminah binti Wahab, dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia. Pada masa bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah. Setelah usianya 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali kepada Aminah. Saat diasuh oleh Halimah, ada peristiwa pembedahan dada dan pencucian hati Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, beliau diajak ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, Ibunda Aminah sakit dan akhirnya meninggal di Abwa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Sejak itu, Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu, tidak mempunyai ayah dan ibu. Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Saat Nabi berusia 8 tahun, kakek yang sangat menyayanginya wafat. Kemudian, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad kecil selalu diajar pamannya Abu Thalib mengembala kambing. Ia senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu, paman Nabi sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras, sangat jujur, sehingga beliau diberi julukan Al-Amin, yang artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Nabi Muhammad SAW membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Khadijah binti Khuwailid. Karena kejujuran Nabi Muhammad SAW, Khadijah jatuh cinta kepadanya. Khadijah pun menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berkhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia.
merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang sering digunakannya adalah Gua Hira. Beliau melakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari 17 bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu. Di saat aku sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampiriku seraya berkata, "Bacalah." Aku tidak dapat membaca, jawabku. Malaikat lalu memelukku hingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Ia melepaskan diriku, lalu berkata lagi, "Bacalah." Aku tidak dapat membaca, jawabku. Ia kembali memelukku lagi, hingga aku merasakan kematianku tiba. Kemudian ia melepaskan diriku sambil berkata, "Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Aku lalu mengucapkan kata-kata yang dituntunkan malaikat Jibril, hafal seolah-olah tertulis dalam hatiku. Itulah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut sama sekali, meskipun selalu berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal yang merupakan paman Nabi adalah orang yang paling membencinya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, lantas Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini dibaca berulang-ulang. Selain terkenal jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad SAW juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi pernah bersabda, "Barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi." Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dengan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Yang pertama, kita harus memiliki sifat jujur. Kedua, sabar dan pantang menyerah. Ketiga, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tepuk semangat. Yang soleh dan solehah, baru saja kalian sudah menyimak video pembelajaran tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Ada yang bisa kalian ambil nggak dari video tersebut? Ada? Oke, sekarang ibu tanya, siapa sih nama ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah. Siapa? Abdullah. Kemudian siapa nama ibunya? Aminah. Kemudian di manakah Nabi Muhammad dilahirkan? Di Mekah. Nah, kemudian ibu akan tanya, tapi yang ibu tunjuk itu yang menjawab ya. Nabi Muhammad dikatakan sebagai Nabi yang lahir pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Sidki. Kenapa nak? Karena pada masa itu ada pasukan gajah yang akan menyerang Ka'bah. Iya, bagus sekali. Karena pada saat itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha menyerang Ka'bah. Nah, saat itulah lahir seorang bayi laki-laki yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diceritakan juga dari kisah itu Nabi Muhammad disusui oleh siapa, kemudian bagaimana kisah Nabi Muhammad ketika remaja sampai akhirnya dia menikah dan sampai akhirnya memimpin sebuah pemerintahan Islam, dakwah Islam sampai akhirnya beliau meninggal.
Nah, Nabi Muhammad SAW adalah kisah keteladanan harus kita ketahui, harus kita pahami. Ya, jangan sampai kita umat Islam nggak tahu apa itu, siapa itu Nabi Muhammad SAW. Harus tahu. Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir. Yang disebutkan tadi apa? Khotamul Anbiya. Apa artinya? Nabi penutup atau nabi-nabi terakhir. Tidak akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Coba Ibu minta bacakan sebelum kita nanti kembali ke diskusi. Nanti kita akan ada diskusi sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu tentukan tadi ya. Akan dibentuk 4 kelompok. Nanti kalian bisa mendiskusikan mengenai kisah keteladanan Nabi Muhammad, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, dan juga Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Oke, siap ya? Sekarang silahkan kalian bentuk kelompok sesuai dengan yang sudah ditentukan di awal tadi. Silakan. Kemudian nanti kalian tentukan 1 orang yang mau atau yang akan mempresentasikan ke depan kelas hasil diskusi kalian pada pagi hari. Video yang baru saja kalian tonton ya. Ini kalian bisa temukan pada video tayangan yang tadi, video pembelajaran. Kemudian setelah melengkapi ini, maka kalian bisa mendiskusikan soal selanjutnya. Ya, diskusikan bersama dengan kelompok teman kalian. Ayahnya yang bernama Abdullah dan ibunya yang bernama Siti Aminah. Pada saat Nabi Muhammad lahir, terjadi peperangan yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Saat 2 bulan dalam kandungan, ayahnya wafat dan pada usia 6 tahun Nabi diajak
bulan Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itulah tadi hasil presentasi daripada kelompok 1 yang mempresentasikan, menjelaskan mengenai Al-Quran surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yuk kita bacakan sama-sama Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bismillah. Dia menciptakan manusia. 3. Bacalah dan Tuhan mula maha pemurah. 4. 5. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Iya, itulah tadi ya telaah ataupun terjemahan daripada Al-Quran surat Al-Isra ayat berapa? 1 sampai 5. Ayat ini menjadi bukti kerasulan Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama di mana? Di Wahyu. Apa buktinya? Ini ayat ini, ya. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan diskusi kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan membacakan diskusi. Contoh keteladanan yang bisa diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. 1. Memiliki sifat jujur. 2. Sabar dan pantang menyerah. 3. Membalas kejahatan dengan kebaikan. 4. Mencintai dan menyayangi anak yatim. Akan dibacakan hasil presentasi dari kelompok 4. Silakan lah, kelompok 4 silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Mukjizat apa saja yang dimiliki Nabi Muhammad? 1. Diberi wahyu oleh Allah, yakni Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 2. Bisa membelah bulan. 3. Bisa memanggil hujan. 4. Bisa mengeluarkan air dari jari-jarinya. 5. Keringat yang wangi. Demikian hasil diskusi dari kami. Tadi kalian sudah menyelesaikan hasil diskusi kalian pada hari ini berkaitan dengan kisah Nabi Muhammad. Kemudian tadi di situ ada sejarah lahirnya Nabi Muhammad dan juga silsilah daripada keluarganya. Sekarang ibu ini kalian nyanyikan kisah Rasul. 1, 2, 3. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia,
Ibu akan bagikan lembar kerja siswa atau LKPD. Nah, ini bisa kalian kerjakan nanti di rumah. Minggu depan kalian kumpulkan, ya. Silakan kalian kerjakan LKPD ini di rumah atau boleh juga berkelompok. Ibu yang soleh dan soleha, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Dan sebelum pembelajaran ini ditutup, Ibu akan menyimpulkan dan meminta kalian untuk menyimpulkan apa sih pelajaran kita hari ini, apa yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, kesimpulan yang pertama, siapa yang akan menjawab? Iya, bagus. Selalu bersifat jujur. Selalu bersifat jujur. Nabi Muhammad bersifat jujur. Nah, sifat jujur itulah yang wajib kita laksanakan dan juga kita ikuti. Bagus. Kemudian yang kedua apa? Dan pantang menyerah. Senantiasa sabar dan pantang menyerah. Bagus sekali. Nah, pantang menyerah ini menjadi salah satu contoh yang harus kita ikuti. Tidak mudah berputus asa dan juga pantang menyerah. Ya, Rasulullah Nabi Muhammad kita mencontohkan kita, mengajarkan kita untuk selalu semangat dan tidak mudah pantang menyerah. Ya. Kemudian kesimpulan yang keempat siapa? Ibu. Ya, kesimpulan yang keempat silakan Kevin. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Selanjutnya kesimpulan yang keempat siapa yang bisa? Dika. Menyayangi dan mencintai anak-anak yatim. Iya, bagus sekali. Menyayangi dan mencintai anak-anak yatim. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang paling menyayangi anak yatim. Karena Rasulullah juga pernah menjadi anak yatim, bahkan menjadi anak yatim piatu. Oleh karenanya kita diajarkan oleh Rasulullah untuk selalu menyayangi, mencintai anak yatim. Kita juga dianjurkan untuk tidak boleh berkata kasar ataupun menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim itu yang seperti apa? Memarahi, bagus, Nurul, memukul, bahkan menghina, itu yang tidak diperbolehkan. Ingat, anak yatim harus kita sayangi, ya. Sama kawan di sekolah harus selalu saling menyayangi dan juga menghargai. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup jelas semua? Cukup. Ya, baik, kalau sudah jelas semua, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Biar lebih semangat lagi kita nyanyikan 25 nama-nama Nabi dan Rasul. Adam bin Wisnu Mursaleh Ibrahim Lut Ismail Ishak Yakub Yusuf Ayub Syuaib Musa Abdul Kifli Dawud Sulaiman Ilyas Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Isa wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Anak ibu yang soleh dan solehah, hari ini pembelajaran kita berkaitan dengan kisah Nabi Muhammad SAW telah selesai dan kita sudah menyimpulkan mengenai materi hari ini. Mudah-mudahan pelajaran yang bisa kalian ambil pada hari ini bisa kalian laksanakan, kalian ikuti dalam kehidupan sehari-hari, baik keteladanan daripada semua nabi yang telah kita pelajari, termasuk pada hari ini berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Demikianlah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat.